Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu, marilah sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur buat setiap kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini kami masih diberikan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Bapa di surga, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk mampu mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus juga memampukan hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari bacaan firman Tuhan pada hari ini dilatar belakangi oleh pembelaan Stefanus terhadap fitnah dari beberapa orang Yahudi yang tidak suka kepada Stefanus karena Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa. Dan Stefanus juga mengadakan banyak mukjizat karena penyertaan Roh Kudus yang ada di dalam diri Stefanus. Dan orang-orang Yahudi itu tidak suka kepada Stefanus dan apa yang sudah dilakukan Stefanus. Kemudian mereka membawanya kepada mahkamah agama untuk diadili. Dan pada akhir kisah ini, Stefanus pun mati dibunuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari kisah Stefanus ini kita belajar bahwa iri hati dan dengki terkadang membuat kita berusaha melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan orang lain. Secara tidak sadar, kita menjadi saksi-saksi palsu seperti orang-orang Yahudi yang sedang memfitnah Stefanus. Contohnya seperti banyak yang sering kita jumpai ketika teman kantor kita naik jabatan lebih cepat dari kita, timbul iri hati di dalam hati kita dengan mengatakan, jangan-jangan karena dia dekat dengan atasan, sehingga dia bisa melobi-lobi atasan, dan atasan pun menaikkan jabatannya lebih tinggi. Kemudian ketika ada tetangga kita yang mampu membeli barang atau sesuatu yang sebenarnya ingin kita miliki,
kita berkomentar, apa sih pekerjaannya? Kok dia bisa membeli itu, sedangkan aku tidak? Dan bisa saja iri hati itu timbul dan muncul di lingkup pelayanan bergereja. Kok bisa ya komisi itu lebih maju daripada komisi kita? Kok bisa ya pelayanan di gereja dia dipandang lebih baik daripada saya? Padahal sebenarnya pelayanan saya yang lebih baik daripada dia. Seringkali rasa iri hati itu disertai dengan rasa tidak pernah selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Kita lebih sering melihat keberhasilan orang lain dan apa yang dimiliki orang lain sebagai sesuatu yang sangat mengganggu pikiran dan perasaan kita. Dalam pembelaan Stefanus diceritakan kisah tentang Yusuf. Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur dan dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Mesir sebagai budak. Kenapa saudara-saudara Yusuf tega menjual Yusuf yang adalah saudara kandungnya sendiri? Hal tersebut dilatar belakangi oleh satu kata, yaitu iri hati. Mereka iri dengan Yusuf yang sangat dicintai bapaknya Yakub, melebihi saudara-saudaranya. Terlebih ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, bahwa kelak saudaranya itu akan menyembah dia. Maka saudara-saudaranya itu pun marah, kemudian menjual Yusuf kepada orang Mesir dan menjadikan Yusuf sebagai budak di tanah Mesir. Karena iri hati, saudara-saudara Yusuf itu buta hati. Tapi Yusuf adalah orang yang sangat tulus hati. Dia tidak pernah mendendam. Mungkin dia kecewa, iya, tapi dia tidak mendendam. Dan Tuhan pun sangat menyertai dia. Sehingga di Mesir dia menjadi orang kepercayaan Firaun. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, iri hati adalah penyakit hati yang sering dianggap sepele dan terkadang tidak kita sadari. Namun sebenarnya itu sangat merugikan kita. Mengapa? Karena damai sejahtera yang seharusnya bisa kita rasakan menjadi hilang. Karena kita menyimpan rasa benci di dalam hati kita. Kemudian kita menjadi tidak fokus pada keberhasilan diri kita sendiri. Karena kita sibuk mengamati kesuksesan dan keberhasilan orang lain. Bahkan terkadang timbul pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita yang membuat kita merasa lelah sendiri. Di dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Seseorang yang hatinya dipenuhi iri hati dapat dipastikan jarang sekali atau bahkan tidak pernah bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dia selalu merasa kurang dan kurang karena dia akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia akan merasa, kenapa sih dia kok lebih berhasil daripada saya? Kenapa sih kok aku tidak seberhasil dan sehebat dia? Kok bisa ya Tuhan tidak adil kepada saya? Kata-kata itu yang biasanya diucapkan oleh orang yang selalu merasa kurang di dalam dirinya. Untuk itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen supaya kita terhindar dari rasa iri hati? Yang pertama, fokuslah kepada setiap rencana dan rancangan hidup kita, serta tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Dan berhentilah berkomentar atau mengurusi hidup orang lain yang tidak penting. Yang kedua, peliharalah hati yang tulus dan selalu berpikir positif, supaya kita mampu mengendalikan pikiran dan hati kita. Yang ketiga,
Bersyukurlah kepada Tuhan untuk setiap hal yang kita miliki saat ini, karena Tuhan sangat tahu takaran yang baik untuk diri kita. Dan yang keempat, berhentilah selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena pastilah kita memiliki keistimewaan yang berbeda masing-masing orang. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin membangun keakraban dengan Tuhan melalui doa dan pengertian akan firman Tuhan, supaya tidak ada lagi celah rasa iri hati itu timbul di dalam diri kita. Seperti nasihat Paulus di dalam Filipi 4 ayat 8 yang mengatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari ini. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melalui hari-hari kami pada hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Berkati Tuhan setiap apa yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak sekali kekurangan di dalam saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini mari kita sama-sama juga mendengarkan satu pujian yang sangat memberkati. Kidung pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.